Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami perwakilan dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai tentang skabies yang disusun oleh Sita Evita Dewi, Novendra Zahyani, Selinika Ifada, Kartika Indasari, dan Dwi Wahyu Imusyati. Pengertiannya yaitu skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Hal ini menyebabkan iritasi kulit. Parasit ini menggali parit-parit di dalam epidermis sehingga menimbulkan gatal-gatal dan merusak kulit penderita. Skabies adalah penyakit kulit yang mudah menular dan ditimbulkan oleh investasi kutu Sarcoptes scabiei membuat terowongan pada stratum corneum kulit, terutama pada tempat predileksi. Etiologi. Skabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Parasit ini dapat bertahan hingga 24-36 jam jauh dari habitatnya dan masih menyebabkan manifestasi klinis di kulit pada suhu 210 derajat Celcius. Secara morfologik, Sarcoptes scabiei merupakan tungau kecil berbentuk oval, punggungnya cembung, dan bagian perutnya rata berwarna putih, kotor, dan tidak memiliki mata. Tungau ini mudah menyebar dari orang ke orang melalui kontak fisik dan sering menyerang seluruh penghuni dalam satu rumah. Tungau ini ukurannya cukup besar sehingga dapat dilakukan dengan mata telanjang dan sering menular di antara orang-orang yang tidur bersama. Kadang tungau ditularkan melalui pakaian, spray, dan benda-benda lainnya yang digunakan secara bersama. Infeksi sekunder skabies oleh bakteri. Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes adalah bakteri penyebab pyoderma yang sering ditemukan pada skabies. Manifestasi klinisnya. Yang pertama ada pruritus nocturna. Artinya gatal pada malam hari yang disebabkan oleh aktivitas tungau lebih tinggi pada suhu lembab dan panas. Yang kedua, penyakit ini menyerang sekelompok manusia, misalnya dalam sebuah keluarga sehingga keluarga terkena infeksi. Yang ketiga, adanya terowongan pada tempat predileks, yaitu sela-sela jari, pergelangan tangan oval, siku bagian luar, lipat ketiak bagian depan, areola mamae, umbikulus bokong, genitalia eksterna, dan perut bagian belakang pada bayi. Dapat menyerang telapak tangan, telapak kaki, wajah, dan kepala. Yang keempat, menemukan tungau merupakan hal paling menunjang diagnosis. Untuk gejala, ciri khas dari skabies adalah gatal-gatal hebat, biasanya semakin memburuk pada malam hari. Klasifikasinya. Yang pertama ada skabies norwegia. Ditandai dengan dermatosis berkrusta pada tangan dan kaki, kuku yang distrofik, serta squama generalisata. Bentuk ini sangat menular, tetapi rasa gatalnya sangat sedikit. Tungau dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak. Penyakit terdapat pada pasien dengan retardasi mental, kelemahan fisik, gangguan imunologik, dan psikosis. Yang kedua, skabies nodular skabies. Skabies dapat berbentuk nodular bila lama tidak mendapat terapi. Sering terjadi pada bayi dan anak atau pada pasien dengan imunokompromis. Patofisiologi. Kutu skabies dapat menyebabkan gejala transien pada manusia, tetapi mereka bukan penyebab infestasi persisten. Cara penularan paling efisien adalah melalui kontak langsung dan lama dengan seorang individu terinfeksi. Kutu skabies dapat bertahan hingga 3 hari pada kulit manusia, sehingga media seperti tempat tidur atau pakaian merupakan sumber alternatif untuk terjadinya suatu penularan. Siklus hidup dari kutu berlangsung 30 hari dan dihabiskan dalam epidermis manusia. Kutu skabies dapat menyebabkan gejala transien pada manusia, tetapi mereka bukan penyebab infestasi persisten. Penata laksanaannya,
Salep yang mengandung asam salisilat dan sulfur selama 3-4 hari. Kemudian dapat diulang setelah 1 minggu. Yang kedua ada salep yang mengandung benzoat benzilikus selama 3 malam, kemudian dapat diulangi setelah 1 minggu. Yang ketiga ada salep yang mengandung gamma benze heksalorida selama 1 malam, kemudian dapat diulangi setelah 1 minggu. Yang keempat ada malatium 0,5% dalam basis air berfungsi sebagai skabisid, dioleskan pada kulit dalam 24 jam. Aplikasi kedua bisa diulang beberapa hari kemudian. Yang kelima ada krim permetrin. 5% itu terbaik dapat untuk semua umur dan wanita hamil. Yang keenam ada dioleskan pada seluruh tubuh dari leher ke bawah dan dicuci setelah 8-14 jam. Merupakan obat paling efektif bila terjadi kegagalan pengobatan dengan gamma benze hekalorid 1%. Yang ketujuh ada semua baju dan alat tidur dicuci dengan air panas serta mandi dengan sabun. Yang kedelapan, semua anggota keluarga atau orang seisi rumah berkontak dengan penderita harus diperiksa dan bila juga menderita skabies juga diobati bersamaan agar tidak terjadi penularan kembali. Yang kesembilan ada keluhan gatal dapat diberi antihistamin dengan setengah dosis biasanya. Infeksi sekunder dapat diberi antibiotika. Farmakologi. Prinsip pengobatan skabies adalah menggunakan skabisida topikal, diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat, baik pada penderita maupun lingkungannya. Obat yang dapat membunuh tungau skabies disebut skabisida, dan obat yang dapat membunuh telur tungau disebut ovisida. Syarat obat yang ideal untuk pengobatan adalah harus efektif terhadap semua stadium parasit Psychoptes cabiai 12. Lalu tidak berbau, kotor, dan tidak merusak pakaian. Tidak bersifat racun dan menimbulkan iritasi. Harga murah dan dapat ditemukan dengan mudah. Jenis-jenisnya ada salep atau krim belang. Terus yang kedua ada emulsi benzil benzoat 25%. Yang ketiga ada gamma benzena heksaklorida. Yang keempat ada krim atau losiocrotamiton 10% yang mempunyai efek sebagai anti-skabies dan anti gatal. Yang kelima ada krim permetrin 5%. Terus nutrisinya yaitu ikan dan daging. Yang kedua ada telur, yang ketiga ada kacang, yang keempat ada susu sapi, dan yang kelima ada kacang kedelai. Sekian dan terima kasih. Stop recording kan?